Sahabat SMP, kita berjumpa lagi di Kalentus Dunia Pendidikan dengan edisi kembali ke seputar pendidikan Finlandia yang sudah sempat terhenti beberapa saat. Saya minta maaf karena ada banyak hal yang mesti dikerjakan dan juga ada beberapa prioritas lain yang mesti saya kerjakan. Edisi terakhir sudah tidak nyambung dengan UN gitu ya. Jadi edisi kali ini saya akan nyambung dengan UN yang dulu masuk di bagian pertama. Di bagian pertama itu saya menyampaikan bahwa UN itu hanya untuk siswa SMA dan tidak wajib. Artinya mereka yang tidak ikut UN masih tetap bisa kuliah gitu ya, tetapi di program vokasi. Dalam hal ini disebut sebagai amati korkeakoulu yang kalau di Indonesia itu program D4. Nah, peserta UN ini punya waktu 3 periode untuk bisa lulus dan tidak lulus beberapa mapel itu tidak ada masalah gitu. Artinya mereka tidak perlu mengulang SMA-nya, mereka hanya tinggal mengulang mapel yang tidak lulus tadi. Jadi mapel yang lulus tetap dihitung, tetap berlaku. Kondisinya agak berbeda ya dengan di Indonesia. Kalau UN itu 1 UN atau 2 mata pelajaran tidak lulus, kemudian mesti diulang, ya mengulang semuanya gitu ya. Nah ini sedikit perbedaan. Kemudian hasil UN ini dipakai untuk masuk kuliah di jalur akademik. Dalam hal ini masuk ke universitas gitu ya. Di universitas namanya ada yliopisto. Oleh karena itu lembaga yang menangani UN ini gitu ya di Finlandia sebagai Ylioppilastutkinto Lautakunta, panjang. Nah itu bagian akhir ketika kita bicara mengenai UN, berarti di situ ada masih hal-hal lain yang belum saya bicarakan dan saya janjikan akan disambung ke edisi berikutnya, dan itu adalah edisi yang kali ini. UN menggunakan modelnya menggunakan komputer online. Online-nya ini terbatas. Jadi online ini hanya terhubung ke server yang dipakai untuk menyimpan hasil pekerjaan dan juga nanti hasil ujiannya. Sistemnya disebut sebagai ABT gitu ya. Setidaknya berasal dari kata ABI gitu ya, ABI gitu ya, yang merupakan panggilan gitu ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu julukan gitu ya. Julukan untuk siswa kelas 3 SMA itu dipanggil sebagai ABI. Nah, maka kalau kampus mengadakan event untuk anak-anak kelas 3 SMA ini, mereka mengadakan event namanya ABI Pariva. Jadi hari yang diberikan untuk para ABI, kira-kira demikian. Nah, ABT ini juga dipakai untuk proses evaluasi. Jadi evaluasi ini bukan hanya masalah hasil ujiannya, tetapi juga prosesnya, juga bagaimana mekanismenya, semua ada di situ. Nah, komputer yang terhubung itu terhubung ke internet, ke server yang server ABIT tadi gitu ya, untuk input jawaban, untuk nanti melihat hasil ujiannya. Jadi semua ada di dalam server ABIT tadi. Kemudian siswa juga bisa berlatih soal ujian dengan menggunakan sistem ini. Jadi bisa latihan dulu gitu ya, menggunakan sistemnya sebelum hari ujian. Sudah membiasakan diri, sudah mengerti gitu ya, kegunaan menunya seperti apa. Kemudian bisa juga menggunakan misalnya kalau bingung cari help bagaimana, kalau misalnya butuh bantuan dari pengawas, kurang sebagainya seperti apa. Jadi di dalam sistem ABT ini siswa bisa mulai berlatih dan mulai berkenalan dengan sistem yang dipakai untuk nanti mengikuti UN tadi. Modenya menggunakan komputer, bisa menggunakan komputer pribadi atau komputer sekolah. Mungkin ada yang bertanya, loh
kalau pakai komputer pribadi kan nanti enak, dia bisa bikin catatan dan sebagainya. Nah, tunggu dulu gitu ya. Karena siswa-siswa yang mengikuti UN ini, mereka nanti akan mendapatkan USB flash drive. Mereka mendapatkan saja USB stick gitu ya, yang dipakai gitu ya untuk memulai ujian. Nah, di dalam USB ini berisi Linux gitu ya, ada OS-nya berisi menggunakan Linux dan juga ada soalnya. Nah, tidak terhubung dengan dunia luar kecuali dengan server ABID tadi. Jadi, kalau misalnya ada catatan di dalam komputernya gitu ya, jadi dibuka. Karena apa? Karena memang sistem di dalam Linux-nya itu sudah di-customize supaya memang hanya di lingkup yang dia bisa buat. Hanya di dalam ruang lingkup ujian saja. Kalau mau buka browser, tidak ada browsernya, gitu ya. Mau buka apa, tidak ada, gitu ya. Jadi sistem itu tidak bisa menggunakan alat bantu lainnya, walaupun menggunakan komputer sendiri. Nah, di dalam OS itu sudah tersedia program-program yang free, misalnya GIMP untuk mengolah foto, misalnya jika terkait dengan seni dan harus mengolah gambar atau apa gitu ya. Ada grupnya LibreOffice kalau mereka memerlukan untuk ngetik sesuatu, butuh spreadsheet misalnya, atau mau misalnya membuat presentasi gitu ya. Jadi ada LibreOffice, kemudian ada Inkscape kalau mereka menggambar. Nah, itu jadi software-software yang dipakai gitu ya, sudah dilengkapi semua ada di dalam OS tadi. Jadi buat yang terbiasa menggunakan OS Linux komplit ya, OS Linux itu, jadi begitu masukkan di USB stick, di booting, nanti keluar langsung lengkap seperti kerja di sebuah sistem yang sudah mapan begitu, sudah pre-install dengan beberapa softwarenya, dan tinggal pakai aja gitu ya. Dan karena Linux dapat di-customize sehingga mereka tidak bisa mengakses dunia luar kecuali terhubung dengan server API tadi. Nah, sistem ini gitu ya akan dipertahankan gitu ya hingga awal tahun depan. Jadi sampai dengan periode Spring 2026 masih menggunakan model USB flash drive yang menggunakan Linux OS tadi. Kemudian mulai autumn 2026 nanti akan berubah menggunakan software. Nah, ini saya juga belum dapat informasi seperti apa softwarenya karena memang belum dibuka secara umum kepada publik untuk bisa tahu seperti apa perubahannya. Tetapi yang pasti kalau yang lalu menggunakan USB flash drive untuk booting ada Linux-nya, yang sekarang ini tidak lagi menggunakan itu. Jadi ada software yang akan dibuat khusus untuk ini, kemudian dibuka dan nanti semua dari situ. Mungkin gitu ya, mungkin juga hal yang akan diperlukan nanti untuk software yang diperlukan buat mengerjakan soal juga sudah ada di dalam software yang sudah akan disiapkan nanti untuk autumn 2026. Menariknya, pemeriksaan ujian itu juga menggunakan ABID gitu ya untuk melihat jawaban siswa, sehingga koreksinya itu gitu ya, itu orang yang mengoreksi ini gitu ya, mengoreksi hasil ini, ujian ini juga akan masuk ke sistem ABID, connect dengan servernya, kemudian bisa mengoreksi hasilnya, kira-kira demikian. Hasil pemeriksaan ini juga disampaikan melalui server ABID tadi. Jadi semacam one stop shopping begitu yang dipakai untuk secara keseluruhan. Nah ini menarik. Buat siswa yang penasaran gitu ya. Hari ini ujiannya misalnya sejarah gitu ya. Nah, menariknya adalah jawaban yang diharapkan itu akan dimunculkan pada jam 5 sore hari yang sama. Jadi kalau hari ini jam 10 misalnya ujian ekonomi begitu, nanti jam 5 sore bisa ngecek jawabanku tadi itu kira-kira cocok enggak ya dengan apa yang diharapkan ketika ujian. Nah, bisa dilihat di jam 5 sore pada hari yang sama. Kemudian dengan model ini maka siswa juga bisa mengevaluasi tadi kira-kira kalau begini jawaban saya begini, yang diharapkan begini gitu ya, terus cocok apa enggak gitu ya, kira-kira siswa bisa menebak
berapa sih skor yang dia akan peroleh. Nah, itu menjadi satu hal yang menurut saya cukup menarik karena kan masih fresh gitu ya, pertanyaannya masih fresh, jawaban yang dibuat juga masih fresh begitu, kemudian dimunculkan jawaban yang diharapkan tadi. Proses koreksinya dikerjakan dalam 2 tahap. Jadi tahap pertama itu dikoreksi oleh guru sekolahnya. Sebagai guru yang mengajar, maka mereka bertanggung jawab juga untuk melihat apakah materi yang diberikan itu adalah materi yang memang dapat ditangkap oleh siswanya, metode cocok apa enggak, begitu ya. Jadi guru juga punya tanggung jawab untuk mengoreksi, juga sebagian dari feedback buat dia. Tahap kedua, koreksinya dilakukan oleh penyelenggara ujian. Dalam hal ini ada Uli Opilas Tukinto Lautabunta atau UTL gitu ya. Kalau ke dalam bahasa ini kita namanya YTL kira-kira demikian. Dan di dalam diskusi saya gitu ya, tidak benar-benar dijelaskan bagaimana pembobotan dari tiap penilai tadi, sehingga kalau dugaan saya kemungkinan besar 50-50 atau gitu ya, atau lebih berat gitu ya, lebih besar bobotnya di penyelenggara ujian daripada dengan guru sekolah, karena mungkin gitu ya, guru sekolahnya kan kasihan sama anaknya atau apa begitu, ada sih di sini begitu. Jadi maka titik beratnya itu dipindahkan ke penyelenggara ujian tadi. Nilai akhir itu ditentukan berdasarkan model normalisasi statistik 2 tahun terakhir. Jadi kalau ada seorang siswa mendapatkan katakanlah nilai 7,5 di dalam mapel ekonomi misalnya, belum tentu dia mendapatkan nilai 7,5 sebagai nilai akhirnya, karena nilai akhir ini itu dinormalisasi terhadap kurva statistik 2 tahun terakhir. Nah, buat sahabat DCP yang terbiasa dengan nilai model yang relatif ini, maka Anda pasti tahu bahwa nilai akhir Anda ditentukan bukan saja oleh performa Anda, tetapi juga oleh performa teman-teman di kelas Anda. Misalnya, dalam sebuah ujian nilai Anda itu 6,5, tapi tertinggi gitu ya, kan 6,5 tapi tertinggi. Dengan situasi ini bisa dijamin bahwa Anda akan mendapatkan nilai A walaupun gitu ya nilai Anda hanya 6,5. Kenapa? Karena itu adalah nilai tertinggi. Nah, model ini itu menjamin bahwa pasti ada yang tidak lulus di dalam satu mapel. Pasti. Dan berdasarkan standar yang ditetapkan, rate tidak lulusnya itu ditetapkan 5%. Orang berpikir, kejam ya, kok ada yang dipastikan tidak lulus begitu. Saya tidak mengerti apa filosofi di balik itu, tetapi dengan model seperti ini, saya melihat bahwa mereka memang posisi ada di bawah, gitu ya. Itu berarti dia tidak menguasai materi yang diberikan. Jadi sekali lagi nilai akhir siswa itu ditentukan oleh bagaimana siswa lain mengerjakan UN-nya. Dan kelulusan secara keseluruhan itu ditetapkan berdasarkan sistem yang disebut sebagai kompensasi, yang cukup rumit dijelaskan. Jadi kalau misalnya ada kan wajibnya ada 5 gitu ya, wajibnya ada 2, wajibnya 2, tambahannya itu minimal 3, jadi totalnya ada 5. Jika ada 1 yang tidak lulus, maka nanti ada model kompensasi yang diaplikasikan sehingga bisa membuat gitu ya, si 1 bisa lulus walaupun ada 1 mapel yang nilainya di bawah, masuk dalam kategori 5% yang tadi dia lulus. 5 mapel ini harus diselesaikan dalam 3 periode. Nah, setelah itu maka siswa boleh nambah mapel yang lain jika mau, atau memperbaiki nilainya. Jadi misalnya dalam 3 periode, kalau periode pertama diambil di spring, nanti ada spring, ada autumn, ada spring lagi. Jadi dalam 3 periode ini harus menyelesaikan 5 mapel. Jika tidak selesai gitu ya, nanti apakah bisa lulus? Bisa gitu ya. Artinya
3 periode ditambah lagi, tapi nilai yang sebelum tadi hilang semuanya. Jadi mulai dari nol lagi. Kemudian setelah tadi 5 itu dipenuhi, sudah kuat transkripnya begitu ya. Terus pengen melakukan perbaikan begitu ya. Perbaikannya ini itu dapat dilakukan tak terbatas dan tidak perlu mengulang sekolahnya di SMA. Jadi mungkin sudah lulus 5 tahun yang lalu gitu ya, kemudian mau memperbaiki nilai UN-nya, ya daftar aja, ikut lagi UN-nya periode berikutnya untuk memperbaiki nilai. Jika memang ada perbaikan nilai, maka dia akan mendapatkan transkrip yang baru dengan nilai-nilai yang sudah diupdate dengan nilai kondisi yang terakhir tadi. Nah, ini situasinya agak berbeda ya dengan Indonesia, karena kalau di Indonesia kan kita tidak bisa melakukan perbaikan nilai begitu. Saya tidak tahu apakah model TKA yang dibuat dan digadang-gadang oleh Mendikdasmen sekarang ini itu memberikan peluang kepada siswa untuk memperbaiki nilai dengan model yang mungkin mirip dengan yang ada di Finlandia. Setahu saya di Indonesia, siswa yang tidak puas dengan hasil ujiannya itu tidak bisa protes. Artinya ketika dia akhirnya misalnya merasa fisika bisa begitu, tapi kok hasil koreksinya kok jelek begitu, maka dia tidak bisa protes. Nah, kalau di Finlandia mereka itu diberikan kesempatan untuk protes gitu ya. Nah, protes ini akan diterima dalam waktu 14 hari setelah pengumuman. Jadi 14 hari setelah pengumuman itu mereka dalam rentang waktu itu mereka bisa mengajukan protes kepada UTL tadi kalau merasa bisa kok gitu, tapi kok hasilnya begini gitu. Jadi kira-kira itu seperti gini, mengajukan banding. Nah, jadi kalau di pengadilan ada istilah banding gitu ya, maka mereka juga bisa mengajukan banding untuk ditinjau ulang kasusnya, untuk dikoreksi ulang dan sebagainya. Nah, tapi ada biayanya gitu ya. Biayanya adalah 56 euro per mapel per tahun ini gitu ya, per tahun 2025 ini 56 euro per mapel. Nah, biaya ini akan dikembalikan jika memang ditemukan ada kesalahan. Logikanya, kalau memang tidak ada kesalahan, berarti biaya tadi itu hilang. Jadi sebenarnya ketika orang itu mau melakukan protes, maka sebenarnya dia mesti punya modal dulu, bahwa dia punya satu pemahaman bahwa aku nih harusnya benar gitu. Sehingga aku nih berani protes, karena kalau dia protes dia mesti bayar, membayar biaya 50 euro tadi. Sehingga kalau dia yakin benar, dia berani, maka dia akan bayar. Kenapa? Karena dia akan kembali nanti uangnya kalau dia memang benar. Nah, itu menjadi satu sistem dipakai di tempat ini. Dalam beberapa hal, ujian juga dapat diselenggarakan dalam kondisi khusus, misalnya habis kecelakaan, mungkin patah tulang atau apa begitu ya, habis operasi. Ini kan hal-hal yang di luar di luar harapan gitu ya. Kemudian misalnya gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, sulit baca tulis begitu. Jadi mereka yang mengalami hal seperti ini bisa mendapatkan tambahan waktu, mereka bisa mengerjakannya di ruang yang khusus. Buat yang sulit untuk mengalami gangguan penglihatan, mereka bisa memperbesar hurufnya gitu ya. Kemudian yang mengalami gangguan penglihatan pun mereka bisa mendengarkan soal dalam bentuk audio, sehingga dukungan untuk siswa untuk mengikuti UN ini itu cukup besar. Buat saya ini sebuah dukungan yang cukup menarik, karena melalui model seperti ini siswa itu diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian walaupun kondisinya itu seperti tidak memungkinkan. Kemudian buat yang misalnya operasi bagian tangannya begitu, kemudian tidak bisa untuk nulis, maka boleh didampingi oleh asisten yang ditunjuk khusus oleh UTL tadi, membantu ketika menjawabkan, membantu untuk menuliskan gitu ya. Dan dukungan ini menjadi satu yang menurut saya cukup cukup menarik, karena
Saya kok belum menemukan kasus seperti ini ada di Indonesia. Jadi mungkin mereka yang akan dikerjakan nanti di bulan November ini, pemerintah juga bisa memikirkan gitu ya, apa yang akan dilakukan terkait dengan situasi khusus tadi. Mungkin sebuah pertanyaan menarik gitu, apakah ada kasus kecurangan misalnya? Ya, saya tidak mengatakan bahwa ini negara yang kayak di surga begitu, semuanya jujur, tidak juga. Ada juga siswa yang melakukan kecurangan, dan ketika ada kecurangan dan pengawasnya menemukan hal itu, maka ujian langsung dihentikan saat itu juga buat orang yang melakukan kecurangan tadi. Kemudian kalau dihentikan berarti ujian untuk mapel itu dia pasti nilainya 0 gitu ya. Apakah hanya itu? Ternyata tidak. Sanksinya adalah pembatalan semua mapel yang didaftarkan di dalam periode ujian yang sama. Jadi pada waktu misalnya di periode spring gitu ya, seorang daftar 3 mapel, sudah ikut 2 begitu, tidak ada masalah, atau mungkin tidak ketahuan kalau dia itu nyontek atau apa. Kemudian di ujian ketiga pas dia nyontek ketahuan begitu. Nah, akibatnya adalah 3 mapel yang dia daftarkan untuk UN di periode tersebut itu semua dibatalkan. Jadi semua nilainya 0 dan dianggap tidak lulus. Kemudian ada juga sanksi lain terkait kalau ada kecurangan yang mungkin tingkatnya lebih tinggi begitu, maka dia itu tidak bisa ikut ujian di periode berikutnya. Nah, ini cukup berat karena kan tadi disampaikan bahwa mereka harus menyelesaikan 5 mapel lulus di dalam 3 periode. Artinya 3 periode itu 3 periode normal ya, 3 periode berturut-turut. Sehingga kalau misalnya periode ini gitu ya, periode yang lalu aman, periode sekarang ini dia ketahuan berbuat curang gitu ya, dan lulus kan gitu ya, periode berikutnya dia tidak bisa ikut. Sudah pasti gitu ya bahwa dia akan mengulang semua dari 0 lagi. Itu adalah sanksi yang diberikan. Saya tidak tahu bagaimana sejarah perkembangan sanksi ini, tetapi bagian yang menarik adalah ada sebuah konsekuensi tertentu yang mesti diterima ketika mereka melakukan kecurangan tadi. Sebenarnya tidak lulus UN itu bukan akhir segalanya, karena siswa mereka masih bisa kuliah di jalur vokasi. Jalur vokasi tidak menerapkan ijazah UN, tetapi menggunakan model tes, sehingga mereka bisa masuk lewat jalur tes tadi, gitu ya. Ada juga beberapa prodi di universitas yang juga masih membuka kesempatan untuk masuk lewat jalur tes, tapi tidak semuanya. Sebagian besar mereka menerima menggunakan model ijazah UN tadi, sehingga buat mereka yang ingin masuk ke universitas, jalurnya pakai model UN tadi adalah jalur yang paling aman gitu, karena tidak semua prodi membuka jalur menggunakan tes tadi. Sehingga situasi-situasi yang diberikan ini itu bisa juga memberi kesempatan buat mereka gitu ya, yang merasa bahwa hasil UN ku ini buruk gitu ya, tapi masih ada kesempatan untuk kuliah karena bisa masuk ke sana menggunakan jalur tes tadi. Dan UN ini tidak wajib, sehingga tidak membuat siswa stres gitu ya, tapi tetap mendapatkan surat keterangan lulus dari sekolah. Sekolah memberikan surat keterangan bahwa dia sudah lulus dari sekolah walaupun tidak mendapatkan ijazah UN tadi. Apakah bisa kuliah? Bisa, karena mereka tetap bisa kuliah di jalur vokasi dan tidak perlu memaksa masuk ke jalur universitas, jalur akademik. Jika masuk ke jalur akademik pun mereka mungkin masih bisa diterima lewat jalur tes. Jadi sekali lagi, UN ini tidak wajib, tidak menentukan kelulusan dari SMA, jadi tidak ada stres yang dihadapi oleh siswa. Ini sebuah gambaran yang menurut saya cukup menarik kalau kita diterapkan di Indonesia.
Saya kira itu dulu edisi kali ini terkait dengan UN yang juga menutup gitu ya, dua seri gitu ya, terkait dengan UN ini. Semoga dia bermanfaat buat sahabat SCP, juga buat para pengambil kebijakan terkait dengan model TKA yang akan dikerjakan mulai bulan November nanti.